Jakarta, kota megapolitan yang tak pernah tidur, menjadi saksi bisu atas aktivitas gelap yang selama ini bersembunyi di balik hiruk-pikuknya. Dalam bayang-bayang gedung pencakar langit dan keramaian jalanan, sebuah jaringan perdagangan manusia internasional beroperasi dengan licik dan tersembunyi. Di tengah upaya pemberantasan kejahatan terorganisir, Densus 88, unit elit kepolisian, mulai menemukan petunjuk penting yang membuka pintu bagi pengungkapan sindikat besar yang memperdagangkan manusia ke Kamboja. Investigasi dimulai dari sebuah laporan intelijen yang diterima dari salah satu sumber terpercaya. Informasi tersebut menunjukkan adanya pergerakan mencurigakan yang melibatkan beberapa individu berprofil tinggi di kawasan Jakarta Utara. Dengan analisis data telekomunikasi dan rekaman aktivitas keuangan, Densus 88 mampu melacak pola-pola komunikasi yang mengindikasikan koordinasi jaringan perdagangan manusia. Setiap langkah yang diambil para pelaku diamati dengan cermat, membangun gambaran besar yang semakin memperjelas modus operandi mereka. Pemetaan lokasi-lokasi yang menjadi titik pertemuan hingga jalur transit menjadi fokus utama tim penyidik. Berkat kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk Direktorat Imigrasi dan Bea Cukai, Densus 88 berhasil mengidentifikasi beberapa tempat yang digunakan sebagai pusat perekrutan dan transit sementara para korban sebelum dikirim ke luar negeri. Wilayah pinggiran Jakarta dan beberapa kawasan pelabuhan menjadi titik rawan yang diperketat pengawasannya. Selain itu, penyelidikan mendalam terhadap dokumen dan rekam jejak digital mengungkapkan bagaimana jaringan ini menggunakan berbagai modus untuk menyamarkan aktivitas mereka. Mulai dari penyalahgunaan dokumen perjalanan palsu hingga manipulasi data registrasi perusahaan fiktif, semuanya dirancang untuk mengaburkan jejak pelaku. Densus 88 memanfaatkan keahlian teknis dan teknologi tinggi untuk menembus lapisan-lapisan kebohongan tersebut, mengurai benang kusut yang menjadi pondasi sindikat ini. Seiring berjalannya waktu, penyidik mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tokoh sentral di balik jaringan ini. Seorang pria yang selama ini beroperasi secara tertutup, mengendalikan seluruh rantai perdagangan manusia, mulai dari perekrutan, pengiriman, hingga pengelolaan dana hasil kejahatan. Identitas dan aktivitasnya berhasil dikumpulkan melalui kerja intelijen lapangan dan analisis data yang akurat. Setiap informasi yang diperoleh menjadi kunci penting dalam merancang operasi penangkapan yang terencana matang. Pengumpulan bukti fisik juga menjadi bagian krusial dari tahap awal penyelidikan. Tim Densus 88 melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga menjadi markas sindikat. Barang bukti berupa dokumen perjalanan palsu, ponsel dengan aplikasi komunikasi terenkripsi, serta catatan transaksi keuangan ditemukan dan diamankan. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk mengungkap keterkaitan antar pelaku dan jaringan mereka di dalam maupun luar negeri. Keberhasilan mendapatkan informasi awal ini bukan tanpa risiko. Para anggota tim harus bekerja di bawah tekanan tinggi dan ancaman dari jaringan kriminal yang sangat berbahaya. Namun, profesionalisme dan dedikasi tinggi menjadi modal utama Densus 88 dalam melanjutkan penyidikan. Mereka memahami bahwa penindakan terhadap perdagangan manusia adalah perjuangan melawan kemanusiaan yang harus dihentikan. Selain langkah-langkah taktis, koordinasi antar lembaga juga semakin diperkuat. Densus 88 bekerja sama dengan kepolisian, daerah, Kementerian Luar Negeri, serta pihak imigrasi di negara tujuan, yakni Kamboja, untuk memperluas jangkauan investigasi. Informasi yang dihimpun secara global menambah bobot bukti dan memperkuat posisi dalam upaya menghentikan jaringan kriminal ini secara permanen. Di tengah proses tersebut, tantangan muncul dari keberadaan jaringan yang fleksibel dan cepat beradaptasi. Para pelaku seringkali mengubah rute pengiriman korban, menggunakan metode baru untuk mengelabui pengawasan, serta memanfaatkan celah hukum yang ada. Namun, semangat tim Densus 88 tidak pernah surut. Setiap hambatan dijadikan pelajaran untuk memperbaiki strategi dan meningkatkan efektivitas operasi. Jejak pertama yang terungkap ini menjadi fondasi yang kokoh bagi babak berikutnya dalam pengungkapan kasus. Dengan data yang semakin lengkap dan bukti yang menguat, tim Densus 88 bersiap untuk memperdalam penyelidikan dan merancang langkah strategis berikutnya. Mereka mengetahui bahwa medan pertempuran masih panjang dan penuh risiko, namun keyakinan akan keadilan dan keselamatan korban menjadi pendorong utama mereka.
Setelah fondasi awal penyidikan terbentuk, langkah berikutnya menjadi tantangan yang jauh lebih kompleks dan membutuhkan ketelitian ekstra. Jaringan perdagangan manusia yang beroperasi lintas negara ini tidak hanya mengandalkan tipu daya fisik, tetapi juga teknologi canggih dan struktur organisasi yang berlapis-lapis. Densus 88, dengan pengalaman dan kecermatan investigasi, mulai menyusuri labirin rumit tersebut, mengurai benang-benang yang selama ini tertutup rapat oleh para pelaku. Pada tahap ini, fokus utama bergeser pada pengumpulan informasi intelijen secara mendalam. Tim mengintensifkan pengawasan terhadap komunikasi para pelaku melalui pemantauan digital, penggalian data transaksi keuangan, serta analisis pola-pola perilaku yang tampak dari pergerakan mereka. Keterlibatan ahli forensik digital sangat krusial, mengingat sebagian besar bukti kini tersimpan dalam format elektronik yang tersebar di berbagai platform komunikasi. Sistem komunikasi terenkripsi yang digunakan oleh jaringan ini menjadi salah satu rintangan terbesar. Namun, dengan teknologi dan metode terbaru yang dimiliki, Densus 88 berhasil menembus beberapa lapisan keamanan, mengakses informasi yang sebelumnya tidak terjangkau. Data-data penting mulai terkuak, menghubungkan nama-nama yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam penyelidikan awal. Keterlibatan beberapa oknum dalam birokrasi dan dunia usaha juga mulai muncul ke permukaan, menunjukkan bahwa jaringan ini memiliki akar yang sangat kuat dan tersebar luas. Tidak hanya itu, tim penyidik juga melakukan pemantauan secara langsung di lapangan dengan metode intelijen tradisional. Pengamatan intensif di berbagai titik yang diduga menjadi lokasi operasional, pengumpulan data dari saksi-saksi kunci, serta kerjasama dengan komunitas lokal di beberapa kawasan rawan memperkuat peta jaringan. Jejak-jejak kecil yang tampaknya tidak signifikan pada awalnya, bila dikumpulkan secara sistematis, mulai membentuk gambaran yang utuh dan mengerikan. Perjalanan investigasi ini juga menyingkap fakta bahwa korban perdagangan manusia tidak hanya berasal dari satu daerah saja. Jaringan ini merekrut secara masif dari berbagai wilayah, dengan sasaran yang sangat rentan, terutama perempuan dan anak-anak yang termakan janji palsu akan pekerjaan atau kehidupan lebih baik di luar negeri. Strategi perekrutan dilakukan dengan sangat rapi, memanfaatkan celah sosial dan ekonomi yang ada, serta menggandeng calo-calo yang memiliki jaringan lokal luas. Lebih jauh lagi, dokumen perjalanan dan surat izin yang digunakan oleh sindikat ini dipalsukan dengan kualitas yang sangat tinggi, sehingga sulit dibedakan dari dokumen asli. Ini menunjukkan tingkat profesionalisme dan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Penyelidikan juga mengungkap adanya keterlibatan pihak-pihak internasional yang membantu memfasilitasi jalur pengiriman korban ke Kamboja, membuat operasi mereka semakin rumit dan membutuhkan koordinasi lintas batas yang erat. Tim Densus 88 menyadari bahwa keberhasilan di tahap ini sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan pengolahan data. Oleh karena itu, mereka menggunakan teknologi analisis big data dan kecerdasan buatan untuk mempercepat identifikasi pola dan korelasi antar data. Dengan metode ini, beberapa simpul kunci jaringan berhasil diisolasi dan menjadi target berikutnya dalam operasi penindakan. Sementara itu, tekanan dari berbagai pihak mulai dirasakan. Sindikat perdagangan manusia yang merasa terusik mulai meningkatkan kewaspadaan dan melakukan perlawanan dengan mengubah metode operasional dan memperketat komunikasi internal. Namun, hal ini justru memperkuat tekad tim untuk bekerja lebih keras dan tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk berkembang. Babak penyelidikan yang mendalam ini juga mengharuskan Densus 88 untuk menjalankan berbagai operasi rahasia yang melibatkan penyusupan dan pemantauan selama berbulan-bulan. Setiap informasi yang diperoleh harus diuji keabsahannya secara ketat sebelum dijadikan dasar tindakan lebih lanjut. Keamanan tim menjadi prioritas utama mengingat potensi ancaman yang berasal dari jaringan kriminal ini sangat besar dan berbahaya. Satu hal yang tidak pernah dilupakan oleh seluruh anggota tim adalah fokus utama pada perlindungan dan keselamatan para korban. Penyelidikan ini bukan hanya tentang menangkap pelaku, tapi juga menyelamatkan mereka yang menjadi korban dari siksaan dan eksploitasi yang tak berperi kemanusiaan. Program rehabilitasi dan pendampingan pun mulai dipersiapkan bersamaan dengan proses hukum yang akan dijalankan. Perjalanan panjang dalam babak kedua ini menegaskan bahwa jaringan perdagangan manusia yang ada bukan sekadar kriminal biasa. Mereka adalah organisasi yang sistematis dan terstruktur dengan cermat
dengan jaringan yang menjangkau berbagai sektor dan wilayah. Penangkapan satu atau dua pelaku kecil tidak akan cukup untuk menggulung seluruh sindikat, sehingga strategi penindakan harus dirancang dengan presisi dan kekuatan penuh. Peta jaringan yang semakin jelas memberi kesempatan bagi Densus 88 untuk memetakan langkah strategis berikutnya. Ini adalah titik krusial dalam proses investigasi yang menentukan apakah operasi yang akan dijalankan bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Semua elemen yang terlibat harus bersinergi dengan baik untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depan mata. Pergerakan Densus 88 kini memasuki fase paling menentukan dalam upaya membongkar jaringan perdagangan manusia yang selama ini beroperasi secara tersembunyi dan rapi. Setelah berbulan-bulan melakukan pengumpulan data, analisis mendalam, serta pemetaan jaringan yang sistematis, seluruh informasi dikonsolidasikan untuk merancang sebuah operasi penindakan yang komprehensif dan terkoordinasi. Babak baru ini bukan hanya sekadar menangkap pelaku, melainkan menghancurkan akar dan sistem yang menopang jaringan kejahatan tersebut. Rencana operasi disusun dengan sangat detail. Setiap target, mulai dari tokoh sentral hingga kaki tangan, dipetakan lokasi keberadaannya secara tepat. Tim Densus 88 membagi tugas dengan presisi, mengalokasikan anggota berdasarkan keahlian masing-masing, mulai dari penyergapan lapangan, intelijen, komunikasi, hingga analisis forensik digital. Koordinasi yang erat dengan kepolisian daerah, instansi, imigrasi, serta otoritas internasional di Kamboja memastikan jalannya operasi dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berarti. Pengintaian dilakukan secara intensif selama beberapa minggu terakhir sebelum operasi berlangsung. Tim bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan, menggunakan teknik penyamaran dan pengawasan teknologi tinggi. Kamera tersembunyi, perangkat penyadap suara, dan drone pengintai menjadi alat utama dalam mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Pengetahuan lapangan yang diperoleh selama tahap intelijen sebelumnya sangat menentukan strategi dalam mengeksekusi operasi. Operasi dimulai dini hari saat sebagian besar aktivitas di lokasi target masih lengang. Ini menjadi waktu ideal untuk meminimalkan risiko eskalasi kekerasan dan potensi korban jiwa. Tim bergerak cepat dan terkoordinasi, memasuki titik-titik strategis sesuai jadwal yang sudah dirancang. Dalam hitungan menit, penggerebekan dilakukan di beberapa lokasi berbeda secara simultan, termasuk sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, gudang tersembunyi di pinggir kota, dan beberapa apartemen yang disinyalir menjadi markas jaringan. Keberhasilan dalam menangkap pelaku tidak lepas dari keteguhan dan kesiapan mental seluruh anggota Densus 88. Para pelaku yang sudah merasa aman dan berkuasa selama bertahun-tahun, kini menghadapi penindakan yang tak terduga dan terencana dengan matang. Dalam operasi ini, banyak ditemukan barang bukti yang sangat penting, seperti dokumen perjalanan palsu, perangkat komunikasi terenkripsi, uang tunai dalam jumlah besar, serta data transaksi keuangan yang sudah lama dicari. Penangkapan bos besar. Sindikat menjadi titik puncak dari operasi ini. Pria tersebut diketahui memiliki jaringan luas hingga ke Kamboja, mengatur pengiriman korban dengan skema rapi dan mengerikan. Keberhasilannya selama ini dalam mengelabui aparat, membuat penangkapan ini menjadi salah satu keberhasilan besar Densus 88 dalam melumpuhkan jaringan perdagangan manusia. Pria itu langsung diamankan dan dibawa ke markas untuk proses interogasi, lanjutan serta pengumpulan informasi lebih dalam. Pengamanan selama operasi dilakukan dengan sangat ketat. Ancaman yang muncul bukan hanya dari para pelaku yang mencoba melawan, tetapi juga dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin menggagalkan penindakan ini. Densus 88 memastikan setiap langkah diproteksi dengan sistem pengamanan maksimal, termasuk koordinasi dengan pasukan anti huru-hara dan unit taktis cadangan. Keselamatan anggota dan warga sekitar menjadi prioritas utama. Seiring dengan proses penangkapan, upaya penyelamatan korban yang selama ini terjebak dalam jaringan juga dilakukan. Beberapa wanita muda yang berhasil diamankan langsung mendapatkan pertolongan dan perlindungan khusus. Mereka dibawa ke tempat aman dan mendapatkan pendampingan psikologis serta medis. Ini menjadi bukti nyata bahwa operasi ini tidak sekadar tentang menangkap pelaku, tapi juga membebaskan korban dari penderitaan panjang.
Pengumpulan bukti yang berhasil didapatkan dari lokasi-lokasi penyergapan menjadi senjata utama dalam proses hukum yang akan dijalankan. Data-data digital yang diamankan, termasuk rekaman, komunikasi, dan dokumen palsu, dianalisis secara mendalam oleh tim forensik. Semua bukti ini diharapkan menjadi kunci kuat untuk membongkar seluruh jaringan dan membawa pelaku ke pengadilan dengan tuntutan maksimal. Keberhasilan operasi ini mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Selain menjadi kabar baik dalam pemberantasan kejahatan perdagangan manusia, ini juga menjadi peringatan keras bagi sindikat lain yang mencoba beroperasi di wilayah Indonesia. Densus 88 menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan, keberanian, dan tekad untuk melumpuhkan kejahatan terorganisir yang merugikan bangsa dan kemanusiaan. Namun, operasi yang telah berjalan dengan sukses ini juga membuka tantangan baru. Jaringan. Perdagangan manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan meregenerasi diri dengan cepat. Densus 88 pun sadar bahwa penindakan satu sindikat tidak berarti mengakhiri masalah secara total. Mereka harus terus memperkuat sistem intelijen dan kerja sama internasional agar pemberantasan kejahatan ini dapat berjalan berkelanjutan. Babak ketiga ini menegaskan bahwa keberhasilan Densus 88 bukan hanya tentang satu operasi, melainkan hasil dari kerja keras, persiapan matang, dan semangat juang yang tak pernah padam. Dalam menghadapi kejahatan yang sangat kompleks dan berbahaya, kolaborasi lintas sektor dan penggunaan teknologi mutakhir menjadi kunci utama yang menjadikan misi ini berhasil. Langkah terakhir dalam perjalanan panjang ini membawa Densus 88 ke sebuah titik yang tidak hanya menandai keberhasilan operasi, tetapi juga membuka babak baru dalam pemberantasan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Pasca penangkapan tokoh, Sentral Sindikat, sebuah rangkaian proses yang kompleks pun dimulai, proses yang berperan menentukan keadilan bagi para korban, sekaligus menutup ruang gerak jaringan kejahatan yang selama ini beroperasi secara tersembunyi. Setelah bos besar perdagangan, manusia berhasil diamankan, fokus utama bergeser pada proses hukum yang harus dijalankan dengan teliti dan adil. Berkas perkara yang disiapkan oleh tim penyidik mengandung data-data kuat hasil pengumpulan bukti dari operasi lapangan dan analisis digital yang sangat mendalam. Setiap dokumen palsu, rekaman komunikasi, hingga transaksi keuangan berhasil menjadi senjata utama untuk menjerat para pelaku dalam jeratan hukum yang tidak bisa lepas begitu saja. Tahapan pemeriksaan lanjutan di markas Densus 88 menghadirkan tantangan tersendiri. Interogasi yang dilakukan secara intensif memerlukan ketelitian, kesabaran, dan strategi agar mendapatkan keterangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan mengutamakan metode psikologis dan analisis perilaku untuk menggali informasi yang selama ini tersembunyi di balik jaringan yang sangat tertutup. Ini bukan sekadar soal mencari pengakuan, melainkan membuka celah untuk membongkar lapisan demi lapisan modus operandi sindikat. Sementara itu, di luar ruang interogasi, upaya perlindungan dan rehabilitasi korban terus berjalan. Beberapa perempuan dan anak-anak yang berhasil diselamatkan dari jaringan tersebut menjalani proses pemulihan fisik dan mental yang intensif. Tim psikolog dan tenaga sosial bekerja tanpa henti memberikan pendampingan agar trauma yang dialami tidak berlarut dan memiliki harapan baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Program reintegrasi sosial pun dirancang secara khusus, memastikan para korban dapat kembali ke masyarakat dengan dukungan penuh. Keterlibatan berbagai lembaga dan organisasi kemanusiaan menjadi unsur penting dalam tahap ini. Kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, badan sosial, hingga komunitas internasional memperkuat fondasi pemberantasan kejahatan ini secara holistik. Tidak hanya sebagai pelaku penindakan, Densus 88 berperan aktif dalam membangun sistem yang mencegah terulangnya kejahatan serupa dengan mengadvokasi kebijakan dan perlindungan yang lebih efektif. Dampak operasi yang sukses ini juga mulai terlihat di berbagai daerah. Sindikat perdagangan manusia lain yang beroperasi dengan cara serupa mulai merasakan tekanan yang signifikan. Informasi mengenai metode penyergapan dan penindakan menyebar luas, membuat para pelaku semakin sulit untuk beroperasi dengan leluasa. Ini menjadi sinyal positif bahwa kerja keras dan strategi yang diterapkan selama ini tidak sia-sia dan mampu menciptakan efek jera. Meski begitu, ancaman dan tantangan masih tetap ada.
Sindikat yang tersisa berusaha melakukan adaptasi dengan mengubah pola kerja, mengganti jaringan komunikasi, hingga mencari celah baru untuk melancarkan aksi mereka. Densus 88 pun tidak berhenti pada satu operasi saja. Penguatan sistem intelijen, pengembangan teknologi pengawasan, serta peningkatan kemampuan personel menjadi prioritas utama agar selalu berada satu langkah di depan para pelaku kejahatan. Penting untuk dipahami bahwa pemberantasan jaringan perdagangan manusia bukan hanya urusan aparat penegak hukum semata. Ini adalah permasalahan sosial yang memerlukan kesadaran dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, penyuluhan dan edukasi kepada kelompok rentan, kampanye anti perdagangan manusia, serta pemberdayaan ekonomi menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi jangka panjang yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Pada akhirnya, babak terakhir ini tidak hanya menutup kisah operasi penangkapan bos besar perdagangan manusia, tetapi juga membuka lembaran baru yang penuh harapan bagi masa depan yang lebih aman dan berkeadilan. Keberhasilan Densus 88 menjadi bukti nyata bahwa dengan kerja keras, tekad kuat, dan sinergi yang baik, kejahatan terorganisir sebesar apapun dapat dihancurkan, dan korban-korban yang selama ini terjebak dalam kegelapan dapat menemukan jalan keluar menuju cahaya.